Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku Bunda Della. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa ya pencet tombol subscribe, like, dan komen yang baik-baik ya. Seperti yang ada di dalam judul, di video kali ini saya akan memberikan tips atau cara saya mengatur keuangan bulanan. Tapi mohon maaf sebelumnya, di sini saya bukan bermaksud untuk ria ataupun untuk pamer gitu berapa nominalnya, tapi di sini saya hanya ingin sharing aja ke teman-teman. Barangkali teman-teman juga sama seperti saya, bukan kaum menggaji ya, jadi pendapatannya per hari gitu, barangkali bermanfaat buat teman-teman. Boleh diikutin cara yang aku lakukan seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya anggaran aku per bulan ini cuma segini ya. Itu nggak habis banyak, itu sekitaran 1.410.000. Itu emang yang harus aku punya gitu tiap bulannya. Pokoknya minimalnya aku harus punya seperti itu ya teman-teman. Soalnya ini yang anggaran di sini itu emang kebutuhan pokok banget. Itu seperti belanja bulanan, terus beli beras, beli token listrik, beli gas, beli galon, bayar wifi, terus misalkan kita isi pulsa. Saya akan membahas satu-satu ya teman-teman. Ini anggaran pokok dulu aja ya. Nah, yang pertama belanja bulanan itu saya kurang lebih habis 500.000, bahkan bisa kurang ya. Kalau 500.000 itu saya hitung besarnya aja. Soalnya kan apatan itu udah gak minum susu dan udah gak beli pampers ya. Jadi kebutuhan pokok aku itu minim banget. Cuma kebutuhan pokok aja gitu, cuma misalkan minyak, beras, gula, sabun, itu aja. Pokoknya aku mah biasanya kalau misalkan yang dibeli itu kebutuhan pokoknya, terus diminimalisir aja gitu teman, dihemat-hemat gitu ya. Nah, terus yang kedua itu beras. Biasanya beras itu dalam sebulan aku cuma habis 7-8 kilo. Itu aku anggarkan 100.000 aja ya, soalnya kan di sini cuma 3 orang, jadi palingan habis segitu ya. Nah, yang ketiga itu isi token listrik ya teman-teman. Isi token listrik itu emang udah kebutuhan pokok banget ya. Kalau misalkan kita nggak isi ya udah mungkin rumah kita padam ya teman-teman, itu emang harus banget. Jadi aku anggarkan itu 200.000, kurang lebih segitu ya teman-teman. Terus yang keempat gas. Nah, di sini saya menggunakan gas yang hijau gitu, yang ukuran 3 kilo. Itu palingan sebulan cuma habis 2 tabung. Di sini saya anggarkan 50.000 aja ya. Soalnya di sini harganya kisaran 23.000 sampai 24.000, tapi di sini saya hitung besarnya aja jadi 25.000. Kalau 2 berarti 50.000 ya. Nah, yang keenam itu saya bayar wifi itu dari IndiHome, itu sekitaran paket yang 240.000 ya teman-teman. Itu jadi biar bisa menghemat kuota aja ya. Jadi aku pakai wifi gitu. Jadi buat aku sama suami itu palingan pakai itu aja. Tapi di sini juga saya anggarkan buat isi pulsa ya. Kalau misalkan keluar itu pasti butuh, tapi di sini saya ngisinya suka HP yang saya gitu. Jadi yang suami biasanya di hotspotin ke aku ya, soalnya aku mah gak pernah jauh-jauh dari suami, jadi satu berdua aja ya biar hemat. Nah, itu merupakan kebutuhan pokok aku, kebutuhan yang harus aku beli, yang harus aku sediain, yang harus aku bayar juga ya. Itu biasanya suami aku yang udah bayar sendiri gitu, yang udah misalkan beli ke supermarket, kalau nggak ke pasar ya suka nanya, "Nda, ini mau ke supermarket nggak, beli ini, beli itu." Misalkan ya udah kita berangkat. Jadi itu yang paling terdepan kalau misalkan bayar ke kasir itu suami aku. Jadi aku nggak tahu apa-apa, tapi aku juga mikir ya teman-teman, jangan sampai ngabisin uang suami. Jadi kalau misalkan belanja itu aku suka yang ngirit-ngiritnya gitu. Ini belinya kalau misalkan udah ada yang habis baru aku beli. Kalau misalkan masih ada berarti enggak aku beli ya. Jadi itu aku nggak tahu apa-apa. Misalkan beras, gas, galon, terus isi pulsa, bayar wifi, terus ke supermarket, itu biasanya suami aku udah ngeklopin itu semuanya. Jadi teman-teman bingung kan ya, terus cara mengatur uang bulanan aku bagaimana kalau misalkan udah diklop sama suami semua. Nah, itu per hari-harinya suami aku ngasih uang ke aku 100.000 ya teman-teman. Itu anggarannya buat apa? Itu buat aku belanja sayur, buat lauk, sama buat uang jajan apa. Nah, tapi biasanya kalau misalkan belanja buat sayuran sama buat lauk, itu aku biasanya udah di stok 1 minggu sekali. Itu anggarannya yang aku buat itu kurang lebih cuma 200.000 ya per minggu teman-teman. Beda lagi kalau misalkan jajan apatan, itu palingan apatan juga nggak pernah jajan di luar, apalagi kalau misalkan dia libur sekolah seperti ini, dia itu suka aku stok makanan gitu teman-teman. Jadinya aku belinya misalkan buat 3 hari, kalau enggak
buat 1 minggu gitu ya, itu udah aku stok di rumah. Terkecuali kalau misalkan apatan sekolah itu beda lagi, suka jajan di luar berarti aku nyabut lagi dari uang yang 100.000 tadi. Nah terus kalau misalkan aku beli jilbab, beli make up, beli baju, itu anggarannya dari mana? Nah itu juga dari uang yang 100.000 tadi. Soalnya kalau misalkan 100.000 juga aku mah alhamdulillah masih ada lebihnya, masih bisa nabung. Aku biasanya nabung itu perharinya bisa sampai 50.000. Itu hitung besarnya 50.000, tapi kalau misalkan aku lagi banyak kebutuhan itu palingan nabungnya cuma 30.000 aja ya teman-teman. Nah uang yang 30.000 tadi biasanya nggak aku simpen di tas yang biasa aku pakai gitu, bukan di tas yang aku pakai sehari-hari ya, itu aku simpen di tas yang lain biar aku nggak inget gitu kalau misalkan punya uang. Kalau misalkan nyimpennya di tas yang biasa aku pakai itu nggak kerasa gitu, dicabut, jadi udah kalau kayak gitu mah nggak bakalan punya tabungan ya teman-teman. Nah biasanya per bulan itu aku bisa sampai punya uang 1 juta gitu per bulan, tapi itu kalau misalkan aku nggak beli barang-barang yang aku mau itu berarti 1 juta sebulan. Tapi kalau misalkan aku mau beli jilbab, kalau nggak beli baju itu palingan 700.000 sebulan. Tapi kan aku nggak tiap hari ya beli lipstick, beli make up, beli jilbab, beli baju nggak tiap bulan ya teman-teman. Nah uang yang habis aku kumpulin di tas itu biasanya per bulannya aku suka nabung gitu di bank. Jadi aku punya tabungan sendiri. Itu per bulannya palingan aku nabung 700.000, kalau enggak sekitaran 700 sampai 1 juta ya teman-teman, itu per bulan. Nah uang yang aku tabungkan selama 1 bulan itu yang aku simpan di bank itu biasanya aku pakai untuk anggaran yang tidak terduga. Misalkan kalau suami aku sakit terus masuk rumah sakit, kalau enggak anak, kalau enggak aku, tapi amit-amit ya teman-teman. Nah itu biasanya suka dipakai untuk anggaran yang tidak terduga seperti itu ya teman-teman. Terus selain aku punya tabungan sendiri, aku juga punya celengan seperti ini. Ini celengan tabung gas, kalau mama ya kayak gini aja ya, gas biar inget di dapur gitu. Nah ini celengan ini biasanya suka aku isi setiap harinya. Kalau suami aku pulang dari toko pasti aku suka malak dulu ke suami aku, ini ya, ini isi dulu gitu ke suami aku. Terus aku juga sama-sama ngisi. Nah kalau aku mah gak pernah banyak ngisi di sini, palingan 10.000, kalau nggak 15.000 aja. Sisa aku nabung sendiri, sisa jajan apatan sama sisa aku belanja gitu ya. Kalau suami aku mah bebas, mau dia masukin 100.000, 50.000, mau 30.000 juga sok aja, seikhlasnya. Ini mah tabungan seikhlasnya ya di tabung gas ini. Nah biasanya yang celengan yang di tabung gas ini aku pakai buat anggaran kita liburan ya teman-teman. Jadi aku kan suka jenuh ya sama suami, kita juga butuh hiburan atau gitu ya. Jadi misalkan di sini itu suka aku pakai buat liburan, meskipun liburannya nggak tiap bulan ya teman-teman, jahat uang juga kalau tiap bulan. Banter-banternya 6 bulan sekali, kalau nggak setahun sekali, itu refreshing ke yang agak jauh gitu teman-teman, yang kita nginep gitu. Jadi anggarannya ini di sini. Nah selain aku sama suami juga punya tabungan bareng-bareng, aku mah nggak tahu kalau misalkan suami punya tabungan, syukur, enggak juga ya, gak apa-apa ya. Itu kan mungkin uangnya udah dikasihin ke aku semua, jadi itu harus akunya aja yang pinter-pinter ngehemat-hematin uang yang dia kasih. Nah selain aku sama suami punya tabungan sendiri, aku juga punya ini celengannya Apatan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan aku sama suami ngisi celengan ini, Apatan juga suka pengen ngisi celengan gitu. Tapi aku suka ngajarin ke Apatan, kan udah punya celengan sendiri. Jadi aku suka ngasih uang 2.000 aja ke Apatan, dia suka masukin uangnya ke sini. Dia gitu juga, dia mah udah seneng ya. Nah ini tabungan Apatan buat apa? Ini misalkan gini, kalau misalkan dia pengen beli mainan gitu ya, aku suka ngajarin dulu ke dia, kalau misalkan pengen ini, pengen itu, harus nabung dulu. Nah terus Apatan juga suka nurut, bunda di celengan ya nabungnya. Nah iya gitu ya, aku suka ngajarin. Dia nyimpenin uang di sini, anak kecil mah gak bakalan tahu ya nominalnya berapa, tapi yang penting ajarin dulu anak untuk menabung gitu teman-teman. Di rumah aja dulu, pokoknya belajarnya apapun itu, pelajaran yang pertama dia tahu itu pasti di rumah ya teman-teman. Jadi ini aku biasanya suka ngajarin Apatan nabung di sini, meskipun nominalnya dia nggak ngerti, terus dia nggak tahu, tapi yang penting dia udah tahu cara menabung gitu. Nah ini biasanya suka aku buka lagi, ini kan gampang ya dibukanya, tinggal diginihin aja. Jadi kalau misalkan dia pengen mainan, dia suka ngerti kan AA punya tabungan sendiri. Nah
Kalau misalkan kurang pasti aku tambahin ya teman-teman. Sebenarnya cuma itu aja tips dan cara aku mengatur uang bulanan. Bingung ya, bulanan bukan gitu, harian iya gitu ya. Pokoknya gitu aja buat teman-teman yang penghasilan suaminya kayak sama seperti aku, yang misalkan tiap hari dikasihnya itu tiap hari. Nah itu cara aku mengatur uang belanjaan yang dikasih sama suami ya. Nah sekian dulu video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang sama penghasilan suaminya kayak aku gitu, dikasihnya per hari. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Terus pokoknya pesan dari aku, syukurin aja apa yang kita punya, apa yang kita dapat. Apapun yang pemberian suami itu harus disyukurin, mau besar mau kecil, itu yang penting berkah dan barokah ya teman-teman. Buat apa gitu kan kita banyak uang tapi hati kita tidak tenang. Yang penting kita ketenangan hati, terus anak-anak sehat, suami keurus, suami sehat, kita sehat, itu juga buat aku udah cukup. Sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.